Jangan bermudah-mudahan dalam berutang. Buat orang yang di luar sana ya. Apa ya? Ini Ntar dulu aku mikir ya. Ya, jangan melakukan kerusakan. Iya kan? Jangan melakukan suatu kerusakan kepada orang lain, ya kan? Buat kalian yang masih suka jahil, mau sampai kapan? Kematian itu kan pasti. Entah datangnya kapan, tidak terduga, memang sudah siap gitu. Dengan amal yang kau punya. Sudahi masa kebodohan. Jangan putus asa, terus berusaha. Jangan terlalu banyak mengeluh. Ya namanya berusaha, orang berusaha menjadi yang baik itu kan ibaratnya kan butuh proses yang panjang. Ya mungkin saya hanya menyampaikan tidak terlalu baik sih Bang. Kita sebagai manusia itu ya intinya harus banyak-banyak bersyukur aja Bang. Jadi apapun rezeki kita, berapapun rezeki kita itu lebih baik kita syukurin aja Bang. Jangan pernah lihat piring orang sebelah, jangan pernah Bang. Kita cukup lihat yang depan kita aja. Karena yang depan kita itu sudah rezeki Bang intinya Bang. Jadi ya itu apa yang dari ada depan kita, itu sudah namanya kita harus bersyukur Bang, lihatin itu Bang. Mungkin jangan mengeluh dan lebih banyak bersyukur. Yakin aja bahwasannya hidup ini sementara. Nasihat Ana, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Jangan pernah tinggalkan sholat. Seburuk apapun kita, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, jangan pernah tinggalkan sholat karena meninggalkan sholat adalah dosa yang sangat besar. Ya kamu hidup itu ada tujuannya. Kita tuh bukan hidup untuk main-main, bukan hidup hanya diciptakan untuk begitu saja dan mati gitu. Kamu tuh hidup untuk beribadah sama Allah pertama. Terus kedua, hiduplah dengan kapasitas dirimu. Maksudnya gini, jangan kamu hidup itu untuk orang. Mengedepankan omongan orang atau penampilan kita harus dilihat dengan orang. Ih kamu bagus ya, ih kamu punya ini punya itu. Jangan, intinya kamu jangan hidup untuk mencari keridhaan manusia, karena kamu membuat manusia ridho itu tidak akan membantumu di akhirat nanti. Dan kamu hidup untuk dibenci orang yang benci sama kamu juga gak akan nyelamatin kamu di akhirat nanti. Jadi hiduplah dengan mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Oke, siapapun kalian yang mungkin udah meluangkan waktu untuk nonton ini sampai sejauh ini, sedikit pesan mungkin, teruslah berbuat baik. Jadi apapun atau gimana pun situasinya, kondisimu saat itu, nggak ada yang menghalangi kamu untuk berbuat baik kok. Karena kita sesama muslim, jangan lupa bertakwa kepada Allah. Ya, itu aja sih. Bertakwa kan dalam artian menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu aja yang Allah selama ini tekankan kepada kita sebagai umat muslim. Jangan tunda berbuat baik. Ya pesan saya sih buat orang-orang di luar ya, untuk saya juga ya. Selagi masih ada nyawa, masih dikasihkan napas, bertobatlah sebelum nyawa itu diambil. Selagi masih diberikan nafas sama Allah, kenapa enggak gitu loh, bertobat. Karena mati itu dekat. Untuk saudaraku yang muslim, jangan lupa sholat. Kenapa? Itu simpel sih. Kalau dibilang bagi apalagi orang sekarang, baginya sih kayak receh sih, biasa. Apa sih? Kayak apa sih ngomong gitu? Itu kan biasa dilakuin gitu. Ya masalahnya di saat yang sekarang ini, azan yang setiap saat berkumandang aja orang kayak nggak peduli gitu. Ya walaupun terkedar omonganku biasa, cuma ya kalau kamu merasapin atau kayak kamu ingat dalam-dalam kayak oh, benar juga nih kata-kata. Itu sih bagiku. Sama satu, jadi dirimu sendiri dan jangan lupa berbuat baik. Karena apa yang kamu perbuat akan kembali kepada dirimu sendiri.
Kalau tentang kehidupan sih banyak bersyukur aja. Itu banyak bersyukur, jangan terlalu berambisi. Yang penting itu jangan terlalu berambisi. Kalau kita dapat sesuatu, ya alhamdulillah. Kalau kita punya planning terus gagal, ya udah, jangan terlalu berambisi. Kan semua sudah ada jatahnya kan. Ya, gak usah terlalu, karena kebanyakan orang-orang yang apalagi yang masih awam itu, ketika ambisi itu pasti selalu diikuti dengan ego. Nah itu kalau sudah ambisi dan ego bersatu, itu teman-teman kita itu yang dulu baik sama kita bisa kita sisihkan, ikut sana ikut sini kan, yang penting demi ambisi kita akan sesuatu. Itu makanya jangan terlalu berambisi, apalagi untuk cuma kehidupan dunia ya. Mungkin khusus buat orang tua dan keluarga atau istri ya, mungkin mohon maaf kalau selama ini belum bisa menjadi apa yang diinginkan sama kalian, karena sesungguhnya kita juga sudah berusaha berbuat baik dan menjadi apa yang kalian inginkan, tetapi mungkin menurut kalian kita belum mencapai itu. Saya memberikan nasihat kepada teman-teman, sadarlah bahwasanya sampean itu dalam doktrin gitu, sehingga zaman susah untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi. Keimaman itu nasihat kepada kita. Kita dilarang melihat agama di luar. Kita tidak boleh mendengarkan kajian dari ustadz di luar. Kita tidak boleh ikut sholat berjamaah dengan Islam yang lain. Bahkan kita menganggap mereka, walaupun mereka hafal Quran, dia hafal hadis, dia berhaji, bahkan meninggal keadaan sujud di Mekah, itu tetap dihukumi kafir oleh kita. Nah itu kesalahan yang sangat fatal. Itu faham yang sangat dilarang oleh Allah ya. Nah saya nasihat kepada teman-teman, sampean coba lihatlah ustadz-ustadz di luar sana. Di YouTube juga banyak. Klarifikasi dari 3 ulama juga ada. Coba ditengok. Kalau sampean setelah mendengarkan kajian dari 3 ustadz tersebut, sampean masih memiliki hujah yang kuat, tapi kalau sampean setelah mendengarkan tersebut sampean terbuka, ya saya berdoa agar sampean bisa istiqomah dalam berhijrah. Gitu. Jadi jangan sampean itu taat dalam hal yang umpama dipakai pikiran itu nggak rasional banget lah. Kita didoktrin, kita yang paling benar, kita yang paling benar, kita yang paling benar. Tapi kita tidak boleh melihat agama yang lain. Ibarat penjual itu, ini kulkas saya, ini yang paling bagus, di luar tidak ada yang bagus lagi, ini yang paling bagus. Tapi kita dilarang melihat kulkas yang lain. Kan nggak aneh, kan nggak rasional banget. Kalau kita yang paling benar harusnya ya ini yang paling benar. Coba di sana dikasih tahu, ini salahnya di sini, ini di sini, di sini, di sini. Secara dalilnya ini gitu. Itu baru ya masuk akal. Tapi kalau kita ini yang paling benar, jalan satu-satunya masuk ke dalam surga, tapi kita nggak boleh lihat yang lain. Ya itu ya sebuah doktrin tidak sesuai Quran dan hadis. Ya mungkin nasihat juga buat anak pribadi sebenarnya. Mungkin harapannya teman-teman yang nonton bisa ngambil manfaatnya. Jadi yang anak pelajari itu setiap maksiat ada kenikmatannya, setiap ibadah ada kenikmatannya. Jadi tidak bisa bertemu antara kenikmatan maksiat dan ibadah. Jadi kita harus tutup salah satunya. Nah, kalau orang yang berpikir, kita pasti akan menutup nikmat kemaksiatan. Ya, karena kita masih diberi kesempatan, dimanfaatkan betul-betul, bisa aja nanti sedetik kemudian malaikat maut mencabut, kita nanti akhirnya menyesal. Ya, yang saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa kita menjalani kehidupan di dunia ini hanya sementara. Jadi bagaimana cara kita bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain, terutama kepada Rob kita. Dan selain itu juga bagaimana cara kita membahagiakan orang-orang terdekat kita. Apalagi teman-teman yang terutama orang tua kita, apalagi teman-teman yang masih memiliki kedua orang tuanya.
harus benar-benar memanfaatkan momen itu, bakti terhadap keduanya. Jadi dengan itu kan kita mendapat dengan ridhonya orang tua juga kita bisa mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada teman-teman semua, enjoy, percaya bahwa semua ini sudah diatur, permasalahan pasti akan terselesaikan, dan semua kehidupan ini hanya kehidupan yang fana. Seperti itu. Terima kasih. Buat kalian, terutama kaum muslimin, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Itu wajib, nggak lama kok itu. Sholatnya nggak lama, nggak habisin waktumu gitu loh. Terus belajar agama kita ini penting banget loh. Buat orang-orang, khususnya buat teman-teman saya ya, teman-teman saya yang suatu saat nanti pasti lihat video ini, bila mana kalian masih di dalam dunia kalian yang seperti kita lakukan kemarin-kemarin, udahlah cukup, kita hijrah yang lebih baik, karena umur itu nggak tahu sampai kapan, dan kematian itu ada di depan kita. Nasihat sama pesan sama nggak ya? Iya, sebenarnya ini khususnya ke diri anak pribadi ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat buat antum yang nonton video ini. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jauhi segala bentuk kesyirikan dan bid'ah. Dengan apa? Ya pastinya dengan belajar ilmu agama sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Semoga dengan itu Allah jauhkan kita dari siksa api nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Kalau boleh satu lagi ya, mungkin tentang utang ya. Antum yang di luar sana yang lagi terlilit utang, semoga Allah mudahkan antum untuk membayar. Dan mungkin nasihat juga buat anak pribadi, jangan bermudah-mudahan dalam berutang. Hiduplah sesuai dengan kemampuan antum. Barakallahu fiik. Pesan untuk orang-orang di luar sana sih, kejar dunia boleh, tapi jangan lupakan akhirat. Karena secapek apapun kita, sebanyak apapun harta yang kita dapatkan, ujung-ujungnya mati, dikubur. Dan semua harta gak berguna sama sekali. Jadi ini menasihati anak pribadi sama semua orang yang menonton ini ya. Apapun yang kita lakukan, ada pertanggungjawabannya. Entah itu baik atau buruk. Lakukan yang terbaik seolah-olah kita sudah nggak ada lagi di dunia ini besok hari. Yang pertama, aku pengen teman-teman itu pelajari agamanya, Islam yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang aku pengen sampaikan kepada teman-teman, pelajari agamanya dengan baik, terus amalkan. Untuk teman-teman siapapun yang mendengarkan ini, jangan berekspektasi tinggi dengan orang lain, jangan mengharapkan kesempurnaan dari orang lain. Jadi kenapa? Karena kita ini manusia gitu loh, yang potensi besar sekali untuk melakukan kesalahan kan. Jadi ketika kita melakukan ketika kita memberi ekspektasi tinggi terhadap seseorang, dan ketika orang itu melakukan kesalahan dan kita jadinya gimana ya? Ternyata dia kayak gitu tuh. Padahal kita gini, ya nggak ada yang sempurna men gitu loh, ya kan? Nggak ada yang sempurna. Jadi lebih baik ya menempatkan diri aja gitu loh. Ya kita harus bisa menempatkan diri aja gitu loh. Jadi jangan memberi ekspektasi tinggi terhadap orang lain gitu loh. Nanti ujung-ujungnya takutnya ya kecewa pastinya. Itu pesan gue. Dan jangan mengharapkan kesempurnaan, karena kita ini hidup di dunia, bukan di surga. Jangan mengharapkan kesempurnaan, karena kita ini di dunia, bukan di surga.
Yang pertama sih buat semua orang, kalau bisa ini cuman keinginanku ya, kita memeluk agama Islam. Cuman ini keinginanku, mentauhidkan Allah. Kalau bisa kita jadi orang baik, ya, dan kita mengikuti semua aturan-aturan yang Allah perintahkan dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan buat yang mungkin sedang kesusahan, entah siapapun, jangan takut, jangan pernah takut, tetap berusaha, jangan pernah takut. Rezeki itu ada di tangan Allah, semua sudah diatur, jadi terus berusaha. Dan apa ya, itu aja sih, pengennya seluruh manusia di muka bumi ini baik sih. Ya kemungkinan itu bukan kemungkinan, dan itu bakal terjadi di surga sih. Dan semoga kita bisa masuk ke surganya Allah. Amin. Terakhir kali nangis Kemarin kah atau kapan? Lupa ya. Agak lama sih kayaknya sudah. Baru-baru aja sih. Iya, enggak kayak mama tolong, enggak lebay lah ya kan. Kalau kita laki-laki nangisnya itu kan ya kebanyakan sih ya.